Kabar menghebohkan kembali datang kepada Rizky Bilar. Ya, setelah pelaporan Lesti terhadap Bilar yang membuat publik heboh dan gempar, hingga dampak dari laporan Lesti tersebut di mana vakumnya Leslar Entertainment. Dan setelah kabar Leslar Entertainment vakum akibat dampak pelaporan Lesti terhadap Rizky Bilar, kabar selanjutnya yang tidak kalah heboh adalah soal Bilar memiliki banyak hutang yang belum terbayarkan. Lalu benarkah kabar tersebut? Seperti apa selebgram Satria Mulia ketika menanggapi kabar banyaknya hutang Bilar? Lalu, seperti apa Rizky Bilar sendiri menanggapi kabar jika dirinya masih memiliki banyak hutang yang menumpuk yang hingga saat ini belum terbayarkan? Selama ini, mencuatnya kasus Rizky Bilar tidak terlepas dari sosok Satria Mulia yang menjadi kontroversi pasca ia dilaporkan advokat Indra Tarigan ke polisi lantaran dituding memfitnah serta mencemarkan nama baiknya dan membela Rizky Bilar. Tak lama kemudian, beberapa waktu lalu Indra pun membuat laporan polisi terhadap Satria Mulia yang akhirnya menciptakan ketegangan di antara keduanya, bahkan membuat keduanya terlibat cekcok hingga nyaris adu jotos di halaman Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti apa sengitnya ketegangan yang terjadi antara Satria dan Indra pada saat itu? Di tengah berbagai tudingan miring terhadap Rizky Bilar, khususnya terkait sindiran netizen bahwa koleksi mobil supercar Bilar di rumah kontrakannya saat ini hanyalah mobil sewaan, membuat Daniel Eddy, sang ayah pun menjadi gerah. Melalui sosial media, Daniel Eddy pun sampai membongkar bukti surat-surat tanda kepemilikan kendaraan mewah milik Bilar dan mengaku bahwa semua mobil mewah tersebut adalah milik putra bungsunya. Lantas, seperti apakah pembelaan ayah Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar Lesti melaporkan Rizky Bilar ke polisi beberapa waktu lalu memang sempat menghebohkan masyarakat. Atas laporan Lesti tersebut, Rizky Bilar pun sempat dijadikan tersangka dan menggunakan baju tahanan di Polres Jakarta Selatan. Namun tak lama setelah itu, Lesti pun mencabut laporan. Namun, akibat laporan Lesti itu, dampaknya pun cukup besar. Salah satunya adalah dengan vakumnya Leslar Entertainment. Dan kali ini, yang tidak kalah menghebohkan juga tersiar kabar bahwa kini Bilar dikabarkan memiliki banyak hutang yang belum terbayarkan. Lalu seperti apakah tanggapan dari selebgram Satria Mulia atas kabar banyaknya hutang Bilar yang belum terbayarkan? Lalu, seperti apa juga tanggapan Rizky Bilar soal kabar dirinya yang memiliki banyak hutang dan belum terbayarkan? Karena ada juga artis tuh teman saya, strippingnya banyak di TV, tapi masih ngontraknya per tahun 200 juta. Pinjam ke temannya lagi buat bayar kontrakan. Kemana tuh honor syutingnya? Belum cair, atau mungkin udah habis buat bayar cicilan-cicilan kehedonan mereka kan. Bahas utang piutang itu kita nggak harus melemparkan ini buat RB juga gitu. Cuman kemarin kalau saya menonton itu ada ya YouTuber atau beberapa TikToker yang men-share, kalau nggak salah mantan pembantu atau pembantunya itu ya, itu dia lebih spesifik membahas tentang masalah ini ke RB. Nah kalau masalah yang lebih spesifik tentang ini ke RB, mungkin dia lebih tahu, karena kalau dia mungkin melihat bil atau kehidupan mereka karena pernah jadi mantan pembantu di rumah tangga mereka. Tapi kalau saya kan memang nggak pernah terjun langsung melihat kehidupannya ya kan, melihat bil bayarannya gitu. Selama ini kan saya hanya melihat dari tayangan dan beberapa rekannya RB yang
cerita ke saya. Memang Lesti dulu lebih sederhana ya, sejak menikah dengan RB itu lebih hedon ya, lebih brandednya banyak banget ya. Apakah itu kesepakatan bersama atau memang pengaruh dari RB-nya, kita nggak tahu. Karena bisa jadi mungkin karena Lesti setelah menikah sama RB pergaulannya makin luas, bisa jadi barang-barang branded itu pengaruh dari temen-temennya si Lesti sendiri. Tapi karena kita lihat perubahan itu terjadi setelah menikah, kesannya kita melihat karena RB gitu. Padahal belum tentu juga sih, bisa jadi dari pergaulan Lesti yang semakin luas di tahun setelah menikah dengan RB gitu. Kalau bangkrut, oke, namanya kita ada masalah, siapapun itu, nggak harus RB juga, pasti rekan-rekan bisnis 50% atau sebagian lah ya, mungkin nggak semua, pasti akan menjauh ya, karena tidak mau mengambil resiko. Mungkin akan bekerja sama lagi setelah RB namanya bersih lagi gitu kan. Kalau sampai jatuh miskin tinggal di gubuk nggak mungkin ya, pasti dia punya tabungan juga ya. Tapi kalau mungkin taraf kehidupannya sedikit lebih turun dari biasanya, iya masuk akal gitu. Nggak bisa juga sih, siapa tahu sebelum ada masalah ini mereka udah membayar banyak kan, iya kan. Makanya kalau kita mau nyimpulkan, kita kan harus lihat bill-billnya juga kan, ya kan, tagihan-tagihan rekeningnya. Itu kan kita nggak bisa langsung mengecek gitu, agak susah juga disimpulkan kalau gitu. Netizen itu salah kalau menilai saya membongkar aib seorang RB. Justru banyak yang saya tutupi tentang kehidupan RB. Karena kenapa? Karena kita kan ada UU ITE gitu ya kan. Insya Allah dari saya tidak pernah terlibat fokus menjalani hidup. Satria Mulia pun mengatakan, jika kehidupan selebriti memang terkenal glamor, dugaan jika Bilar memiliki banyak hutang tidak terlepas dari gaya hidup mewahnya. Sebagai salah satu contoh, keputusan Rizky Bilar yang mengontrak rumah mewah yang akhirnya mengharuskannya mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk biaya mengontrak. Lalu benarkah jika salah satu contoh gaya hidup mewah Rizky Bilar yang telah diketahui publik menjadi dugaan jika ia masih memiliki banyak cicilan hutang? Seperti apa Satria Mulia menanggapi gaya hidup Bilar yang masih memiliki hutang yang belum terbayarkan? Pinjam ke temannya lagi buat bayar kontrakan. Kemana tuh honor syutingnya? Belum cair, atau mungkin udah habis buat bayar cicilan-cicilan kehedonan mereka kan. Jadi kalau bahas utang piutang itu, kita nggak harus melemparkan ini buat RB juga gitu. Karena dua-duanya saya belum melihat terlalu eksis di TV, mungkin kapasitas bekerjanya sama ya. Mungkin mereka punya bisnis kecil-kecilan apa, terus bareng-bareng suami istri gitu. Karena kalau disimpulkan Lesti lebih banyak kerja juga nggak bisa, karena kita belum melihat Lesti secara di TV itu belum banyak banget nongolnya gitu kan. Ini udah 2 bulan ya nggak ngelihat Lesti di TV gitu. Jadi kalau di TV Lestinya belum nongol, si RB belum nongol, jadi kita nggak bisa nyimpulin juga. Siapa tahu di balik layar mereka punya bisnis yang mereka patungan kan, sama-sama bareng-bareng gitu kan. Kalau menurut saya penghasilan mereka yang signifikan nggak dari YouTube ya, karena banyak beberapa artis yang bilang YouTube itu malah untungnya cuma 10% dari modal, karena harus membayar operasional, kru, alat-alat, lokasi, belum lagi kalau syutingnya di luar kota harus bensin tol mobil begitu. Kalau menurut saya yang signifikan untuk mereka tetap dari TV atau Lesti off air tuh, bukan dari YouTube. Kelihatan juga Lesti lebih banyak kerja sih. Kecuali nanti kalau Lesti udah jadi juri apa balik lagi ya kan, baru bisa kita simpulkan gitu. Insya Allah dari saya tidak pernah terlibat. Doanya aja. Bisnis apa sih bang? Bisnis apa bang? Sedikit aja bang. Bisnis Kuliner lah kah atau apa bang? Ya pokoknya ada lah ya. Mungkin calling down dulu ya, artinya memang mereka juga bukan nggak ada aktivitas, mereka mengurangi aktivitas karena kan mereka satu sama lain pengen lah lebih intim, lebih jadi diri yang terbaik. Mereka juga punya Bang El kan yang perlu ini ya, lebih itu aja sih. Itu bukan kapasitas saya, mungkin ya yang jelas sih mereka sih pengen lebih ngurus keluarga lah, ada Bang El. Tapi kalau untuk kerjaan yang spesifiknya tidak boleh mana-mana, saya kurang tahu. Geger beberapa pernyataan mengejutkan Satria Mulia tentang berita Rizky Bilar dan Lesti. Lantas, seperti apa kontroversi sosok Satria Mulia yang pernah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Indra Tarigan terkait Rizky Bilar? Ada masalah apakah sebenarnya antara Satria
Indra dan juga Rizky Bilar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Gegernya kabar jika Bilar memiliki banyak hutang yang belum terbayarkan sampai mendapatkan respon dari selebgram Satria Mulia. Tidak kalah geger pula kontroversi sosok Satria Mulia sendiri. Pernyataan Satria terkait kabar tentang Bilar membuat dirinya dilaporkan oleh advokat Indra Tarigan ke Polres Jakarta Selatan 28 Oktober lalu atas laporan Indra Tarigan yang merasa nama baiknya dicemarkan dan ingin membela Bilar. Dan ketika Indra Tarigan sedang membuat laporan polisi terhadap Satria, tidak lama kemudian Satria pun justru terlihat menyambangi Indra Tarigan di Polres Metro Jakarta Selatan dan menyatakan tidak takut, bahkan ia pun mengancam akan mendatangi kantor hukum Indra Tarigan di Kalibata, Jakarta. Ini rekemennya, saya mau bikin laporan dulu ya. Bang, baru tunjukin dulu bang. Ya, ini rekemennya dulu, saya bikin laporan dulu ya. Jadi hari ini kedatangan saya sama saksi saya sama tim saya membuat LP terhadap Satria Mulia atau Satria Baja Hitam. Nah, jadi laporan saya hari ini terkait apa bang? Yang pertama masalah berita hoak. Berita hoak ancamannya 6 tahun. Pasal berapa kemarin? Ada pasalnya itu, gue lupa, ntar gue kasih tahu ya. Ya udah, di sini gua mau hormati Pak Polisi. Gua mau lihat itu bentar, enggak gua sobek. Bentar, lihat. Disobek tangan. Enggak sini. Enggak. Nanti Itu ada tanda, tanggung kamu enggak, jangan. itu ada tanda tangan polisi. Gua pasti enggak nyobek. Nih, pakai nih. Lu makan tuh. Nih gua tunjukin ya. Bacain bang, Namanya aja salah guys, namanya salah ya. Namanya siapa emang bang? Ini dia. Bang Satria, Bang Satria, kesini juga. Abang siapa bang? Bang, bacain nih bang. Bang namanya siapa? Nih ya. Ini gua udah bilang semua ya. Nih ya. Kita ada Pak Polisi, jadi kita nggak usah teriak-teriak ya. Iya bang. Gue nggak takut laporan Indra Tarigan. Ya. Dengar semuanya. Gue nggak takut dengan laporan Indra Tarigan. Bang sebelah sana bang. Bang, sini bang. Gue nggak takut dengan laporan Indra Tarigan. Dengar ya. Enggak. Silent semua, silent. Nanti ada Pak Polisi di sini. Nih, ini gue bawa nih. Bawa. Iya. Nanti lo ketemu gue di Kalibata lo. Jangan begini dong, hargai dulu Lu dong. ketemu gue di Kalibata. Nanti dipanggil di BAP. Enggak, gue nanti datengin. Boleh. Say, kalau nggak takut jangan kayak gitu dong. Tunggu dulu dipanggil di BAP gitu loh. Iya, nanti gue bakal datang, gue bakal kooperatif sebentar. Jangan sini, masih. Bukan? Nanti lo datang ke Kalibata kabarin gua ya. Iya, di mana? Toro di mana? Terserah ya. Pelapor ya. Ini dua. Pertemuan Satria dengan Indra di Polres Metro Jakarta Selatan ketika itu memicu terjadinya ketegangan di antara mereka. Bermula dari cekcok mulut hingga melontarkan kata-kata pedas, membuat suasana pun menjadi panas. Indra dan Satria pun nyaris adu jotos di halaman Polres Metro Jakarta Selatan. Andai saja tidak dihalang-halangi oleh rekan mereka. Indra pun berani menantang karena ia merasa namanya dicemarkan oleh Satria. Sementara pihak Satria tampak siap untuk menyerang karena ia merasa tidak pernah menyebut nama Indra Tarigan dalam pernyataannya. Silent please. Silent. Mana Indra? Apa? Lu ngapain? Hah? Kenapa? Ngapain lu? Hah? Enggak, lu kesini ngapain? Oh, Sarah. Iya, kenapa? Ngapain? Ini Satria. Enggak, gua Satria Mulia. Lu ngapain lapor-lapor gue? Hah? Lu ngapain lapor-lapor gue? Enggak. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya banyak. Enggak, iya. Urusan lu sama gua apa?
Kenapa kak? Kenapa kak emangnya? Enggak, gue urusannya sama Rizky, tapi dia ngapain laporin gue? Apa katanya, pasalnya apa? 6 tahun dah, 6 tahun. Dia kan temannya Enggak. Rizky. Iya, tapi apa? Ikut campur, Mbak. Biar aja si Rizky. Nyebut nama gua pengacara gondrong yang menyimpan Rizky Bilar. Gue nggak ada nyebut Jangan nama lu, pakai jangan tangan. kepedean. Ya? Ya? Foto gua lu sebar. Enggak, mana buktinya? Nanti gua Mana gue mau lihat tunjukin LP-nya. Lu memang laporin gue? Lu berani laporin gue? Mana? Nih. Udah diterima. Jangan robek dong. Enggak, gua cuma boleh. lihat, enggak. Oh, dari jauh aja. Gue menghormati, gue menghormati enggak. Lu jangan Jangan. Apaan sih? Enggak. Gue nggak mau ngelawan perempuan, ya. Karena gue Tapi jangan laki-laki sama laki-laki dong. Gini aja, kan kita laki-laki. Kalau misalnya laki-laki, nggak usah pakai baper. Masa lu baper, gue katain cuma berantem di apa tuh? Kafemu. Tapi kan lu bilang dia melihara Rizky. Nggak ada, gue bilang. Ada, Cari lihat. netizen ya. Hah? Wartawan tahu Enggak, ada. silent. Gua ngomong dulu ya. Ya, ngomong lagi. Kalian cari bukti video gua ngatain Dimas ini nyimpan RB, nggak ada. Kalian cari sampai Aku lihat loh. Hah? Aku lihat kamu Berarti. bilang pengacara gondrong di Kalibata, Loh, sayang. banyak. Lah pengacara gondrong dia doang di Banyak. Kalibata. Saya nggak bilang Lu dia. nggak sempat baca Tapi kau. kenapa Enggak, batu gua mahal. Lu sempat lu. Gua Raja Bangsawan. Siapa? Gua. Jangan. Gua nggak takut sama lu. Lu Raja kok. Hah? Mulut lu ya, hati-hati lu sama gua ya. Diam. Habis ini gua Aduh. kalau nggak ada hukum di sini. Diam lu. jangan. Lalu enggak ada. Enggak, lu yang gua cekek. Jangan Ya? dong. Jangan Hah? begitu dong. Udahlah Satria, udahlah. Geger kontroversi Satria Mulia yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Indra Tarigan karena merasa difitnah hingga ingin membela Rizky Bilar. Lantas, seperti apakah reaksi sang ayah yang membela Rizky Bilar karena dituding netizen sok pamer mobil mewah pinjaman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Heboh kontroversi Satria Mulia yang dilaporkan ke polisi oleh Indra Tarigan untuk membela Rizky Bilar. Tidak kalah heboh soal kabar mobil mewah yang dikoleksi Bilar hanyalah mobil pinjaman untuk kepentingan konten saja. Kabar itu pun sempat menjadi bulan-bulanan netizen dan viral di jagat maya hingga membuat orang tua serta kakak-kakaknya angkat bicara. Gerah karena anaknya dituding mengkoleksi mobil mewah tapi pinjaman, Daniel Edi sang ayah sampai membuat pembelaan dengan menunjukkan sejumlah bukti surat-surat tanda kepemilikan kendaraan mewah putra bungsunya ini di sosial media. Siapa yang bilang pinjam? BPKB-nya ini asli loh. Nih, nggak tipu-tipu. Tapi itu benar nggak sih bilang kalau mobil udah dijual-jualin yang lain? Yuk, sehat-sehat ya. Di rumah saya kan masih ada mobil-mobil semuanya. Masih lengkap ya bilang. Kemarin sempat buka-bukaan BPKB, Bang Bil. Itu papa saya. Iya, kenapa itu tiba-tiba bilang Tidak terima kan Ini kabarnya kendaraan-kendaraan itu mau dijual Bang, betul nggak sih? Itu kendaraan Siapa yang bilang? ini kendaraan Rizky. Wah enggak, siapa yang bilang? Nggak ada. Masih ada. Masih ada. Kalau surat-suratnya itu juga punya. Oh masih ada, BPKB masih ada semua. Ini lo Masih benar ada. punya abang ya, punya Kak Bilar ya? Iya punya Bilar. Ya mobilnya kan banyak tuh. Ada Ferrari. Tahu ada berapa? Iya, kan banyak tuh Ferrari, Lamborghini, BMW. Itu punya Bilar semua ya? Punya dia. Jadi gini, kemarin kan ada netizen yang julid tuh terhadapnya mobil-mobil kendaraan Bilar, katanya minjam. Nah, pada saat itu memang ini kan kalau kita sekeluarga memang nggak terima lah, tapi bukan berarti kita menyombongkan diri kan, cuman untuk sebagian meluruskan lah, mengklarifikasi lah bahwa kendaraan yang dimiliki Bilar itu ya punya pribadi dia itu sih. Terkadang kan kita kan kalau dengar netizen yang ngomongnya yang nggak sesuai fakta kan kita kan nggak terima juga kan, itu kan ibaratnya kan kita kan Bilar itu kan ibaratnya kan sosok Bilar itu kan ya istilahnya kita inilah keluarga kita, masa dibilang yang nggak sesuai fakta ya pasti kita nggak terima sih. Benar sih ya, cuman kita sih bukan ini sih, mau buat klarifikasi aja sih, bukan berarti kita untuk buat menyombongkan lah pada saat itu, ingin meluruskan aja sih, itu aja sih.
Kabar soal mobil mewah pinjaman Bilar pun menggelinding bersamaan dengan kabar bahwa Rizky Bilar sudah bangkrut pasca terjerat kasus KDRT yang dilaporkan Lesti hingga maraknya aksi boykot terhadap Bilar. Namun, kakak Bilar pun juga membantah jika kabar kalau adiknya telah bangkrut. Menurut pengakuan sang kakak, Bilar memiliki banyak usaha bisnis baik pribadi maupun joint bersama rekan-rekannya seperti Putra Siregar, Rudy Salim, Raffi Ahmad, dan lain sebagainya. Oh, kalau si Bilar tuh banyak bisnisnya. Kalau TV untuk saat ini mungkin belum ada memang ya, kalau setahu saya. Cuma kalau bisnis kan banyak itu bisnisnya. Ya kondisinya ya alhamdulillah sehat, baik-baik lah. Yang doa terbaik aja lah buat mereka. Itu aja sih. Kerjaan untuk Bang Bilar masih tetap lancar kalau Bang Bilar? Kalau sih lancar sih ya gimana ya? Udah nggak lancar seperti sebelum-sebelumnya lah. Iya, maksudnya kan dia harus beradaptasi dulu, harus tenang dulu. Jadi kayak kami teman-teman juga harus ngertiin kan. Jadi kita nggak akan bahas kerjaan, nggak bahas yang aneh-aneh lah. Ya skrip ya, tapi kan Instagram dia lagi lah. Tapi tetap aku mau support, kita tetap mau kerja sama aja. Katanya dia mau jadi pengusaha sih. Oh, udah nggak mau jadi artis lagi Bang? Pengusaha. Tapi nggak tahu juga, ini kan kembali dia kan. Udah gue jadi pengusaha aja deh gitu kan, kita ngobrol-ngobrol kan kadang namanya obrolan sama ini kan kadang bisa berubah dinamis kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.